Asal kata munjul. Munjul berasal dari kata punjul yang berarti lebih atau luhur atau tinggi. Nama ini muncul bermula dari kisah Sunan Punjul, yaitu nama lain dari Syekh Syarif Abdurrahman atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, dalam perjumpaan kali ini kita akan menguak sejarah asal mula Desa Munjul, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Silakan disimak sahabat untuk kisah berikutnya. Jangan di skip biar kita tidak gagal paham. Dan juga terima kasih buat sahabat yang sudah gabung dan sudah mengklik videonya Kang Odoy. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya, juga aktifkan lonceng notifikasinya agar ke depan bisa menyimak video-video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Berbarengan dengan pembangunan Masjid Agung Demak sekitar abad ke-15 Masehi, Sunan Punjul juga membangun Masjid Wanantara. Dalam semalam Sunan Punjul bisa beberapa kali bolak-balik antara Demak dan Wanantara. Dikisahkan bahwa saat Sunan Punjul melewati wilayah yang sedikit menonjol tanahnya, selalu bertemu dengan seorang petani paruh baya yang mencangkul. Hingga suatu saat Sunan Punjul lewat selalu menyapa, "Siweg punopo?" Sang petani menjawab, "Siweg macul." Sunan Punjul menimpali, "Hati-hati lemae kepacul." Beberapa kali lewat, dialog yang sama ini terus terjadi, sehingga sang petani menghentikan langkah Sunan Punjul untuk menjelaskan maksud dari perkataannya. Maka Sunan Punjul pun berhenti dan menancapkan tongkat yang dibawanya ke tanah. Beberapa saat Sunan Punjul mengaji, membacakan dan menjelaskan tentang isi surat Al-A'raf ayat 10. Pemaparan yang cukup panjang dan jelas serta harisma yang dipancarkan Sunan Punjul ini membuat sang petani memahami apa yang disampaikan dan memohon kepada Sunan Punjul untuk membimbingnya masuk ke dalam agama Islam, membacakan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Sunan Punjul, petani ini pun menangis dan meneteskan air mata. Air mata yang menetes di atas batu hitam, sehingga batu hitam terus meneteskan air sampai sekarang, yang sekarang dikenal dengan sebutan Cimetes atau Cinyareleng. Akhirnya Sunan Punjul pun pamit untuk melanjutkan perjalanan. Namun sampai di tengah perjalanan, Sunan Punjul teringat akan tongkatnya yang tertancap di tanah. sehingga beliau kembali untuk mengambil tongkatnya.
Sesampainya di tempat semula, ternyata tongkat tersebut telah tumbuh menjadi pohon jati yang sangat besar, yang sampai saat ini dikenal dengan sebutan jati sawit atau jati sawit. Kedatangan orang Punjul. Nama Munjul ini ditetapkan oleh Syarif Abdullah bin Abdullah atau lebih dikenal dengan nama Mbah Abdullah Lebu sekitar abad ke-17. Syarif Abdullah mendirikan pesantren di wilayah Kalijaga yang sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Harjamukti. Pesantren Kalijaga saat itu dibakar dan dihancurkan oleh Belanda, sehingga Syarif Abdullah harus mencari lahan baru sebagai tempat membina para santrinya. Setelah beberapa kali singgah di tempat kosong, Syarif Abdullah selalu berkomunikasi dengan tanah yang diinjaknya, bahwa tanah tersebut harus memiliki komitmen menerima wasiat dari Syarif Hidayat. Namun beberapa tempat tersebut tanahnya tidak menyanggupi apa yang disampaikan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah akhirnya menemukan hutan yang di dalamnya terdapat sebuah makbaroh, yaitu makbaroh Syekh Abdul Jalil atau lebih dikenal dengan sebutan Ki Deruk. Dan tidak jauh dari makam tersebut terdapat kubangan air tempat mandinya Jaran Sembrani milik Syarif Abdurrahman. Pekalangan dengan Syarif Abdul Karim, dan setelah berkomunikasi, tanahnya menyanggupi syarat yang diajukan Syarif Abdullah. Dengan demikian diputuskan bahwa Syarif Abdullah membangun pesantren di tempat tersebut dengan nama Pesantren Munjul, dan santri pertamanya adalah santri yang dibawa dari pesantren Kalijaga. Nama pesantren Munjul akhirnya didengar oleh Belanda. Namun kali ini Belanda tidak berani membakar dan menghancurkan pesantren ini, bahkan sering berkunjung untuk silaturahmi. Dan sebagai langkah penataan desa, pihak Belanda dan pihak Keraton Cirebon mengesahkan sebuah desa yang diberi nama Desa Munjul, dengan diangkatnya Ki Pengger sebagai kubu pertama sekitar abad ke-18. Penebangan jati sawit. Jati sawit adalah sebuah nama dari sebuah pohon jati yang begitu besar. Konon pohon jati ini adalah tongkat Sunan Kalijaga yang tumbuh menjadi pohon jati besar yang angker, sehingga banyak yang memuja karena aura mistisnya yang begitu kental. Atas inisiatif Kiai Agus Syarif bin Mbah Samsudin bin Mbah Abdullah Lebu, pohon jati tersebut disepakati untuk ditebang karena mengganggu akidah, sehingga Kiai Agus Syarif memerintahkan menantunya yaitu Kiai Fatoni untuk menebang pohon jati.
karena Kiai Agus Syarip sudah sangat sepuh. Kiai Fatoni pun menyanggupi perintah mertuanya dengan mengajak santri dan masyarakat sekitar. Kiai Fatoni mendatangi pohon jati tersebut, namun tidak ada yang berani mendekat pada pohon tersebut, sehingga Kiai Fatoni mengawali menebang dengan membuat garis potong pada sekeliling pohon jati tersebut. Barulah yang lain melanjutkan menebang. Karena begitu besarnya pohon jati yang ditebang, satu pohon saja bisa untuk membangun masjid pondok pesantren Munjul dan masjid Jami Desa Munjul yang sekarang posisi di Blok Manis. Hanya dengan semua material kayunya dari pohon tersebut, sedangkan cabang pohon yang tidak terpakai digunakan sebagai kayu bakar oleh Nyai Atikoh untuk memasak para pekerja pembangunan masjid, karena yang lain tidak mampu dan tidak mau untuk membakar kayu tersebut. Sehari setelah penebangan pohon jati tersebut, Kiai Agus Syarip mendapat banyak tamu dari masyarakat sekitar Jati Sawit yang mengeluh tentang para siluman penghuni Jati Sawit yang menyebar ke rumah-rumah warga. Atas aduan tersebut, Kiai Agus Syarip memerintahkan Kiai Fatoni untuk memindahkan makhluk-makhluk tersebut ke Lawang Saketeng dan Tegalempuyang. Sahabat, demikianlah asal-usul sejarah Desa Munjul, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan dan tentunya apabila terdapat perbedaan naskah alur cerita atau tokohnya. Mohon untuk koreksinya silahkan cantumkan saja koreksinya di kolom komentar, dan terima kasih. Salam hormat kepada Bapak Kuwu Desa Munjul beserta seluruh jajaran aparatur Desa Munjul Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, juga kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh sejarah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke sahabat, kisah ini Kang Odoy sunting dari catatan resmi milik situs Desa Munjul dari cirebon.kab.go.id. Terima kasih atas kebersamaannya. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.